Welcome back to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya yang menggunakan raket dari Tolson dengan seri Airleg 77 yang merupakan raket ringan dari Tolson dengan berat kelas 5U. Raket ini kemarin saya beli online ya via Shopee, harganya 400 ribuan, nggak nyampe 500 ribu. Untuk link pembeliannya bisa kalian cek di kolom deskripsi ya. Dan menurut saya raket ringan di bawah 500.000 Airleg 77 ini merupakan salah satu yang terbaik di kelasnya. Oke, jadi raketnya sudah saya gunakan kurang lebih 2 minggu ya. Dengan settingan awal itu sempat saya menggunakan grip towel, grip handuk ya, yang sebenarnya saya tidak terbiasa dengan itu. Jadi waktu itu feel-nya masih belum dapat dan akhirnya saya ganti dengan grip karet, grip yang biasanya saya gunakan. Dan selama 2 minggu itu ya sudah ketemu feel-nya seperti apa, sudah saya ketahui. Oke, jadi saya akan bagikan pengalaman saya menggunakan raket ini. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap tonton terus videonya. Ya, oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jadi saya akan menyampaikan pengalaman saya menggunakan raket ini yang saya sudah gunakan kurang lebih 2 minggu ya. Sebelum nanti ke situ, kita akan lihat terlebih dahulu spesifikasinya. Kita akan sedikit mengulas. Kemarin sudah saya buat video spesifikasi dan detailnya, bisa kalian cek saja video saya sebelumnya. Oke, jadi Airleg 77, meskipun namanya Airleg 77 tetapi berat manufakturnya yang tertera itu 78. Saya nggak tahu kenapa kok tidak Airleg 78. Mungkin ada maksud tertentu ya. Oke, kita kembali ke spesifikasi. Berat spesifikasinya, berat manufakturnya ya 78 plus minus 2, jadi paling tinggi nanti 80, paling kecil itu nanti 76. Ini kemarin saya dapatkan untuk ini sendiri itu berat kosongannya 77 ya, jadi masih masuk. Panjangnya 675, jadi standar ya. Kemudian beli semuanya 302 plus minus 2 mm. Kemarin saya dapatkannya 300, jadi masih masuk ya. 300, kemudian ini flexibility-nya atau stiffness-nya dia apa nih? High itu berarti flex ya. Oke, ini flex. Kalau di jaket lain itu namanya flex. Oke, seperti itu ya. Flex, high, soft flex. Oke, kemudian tensinya 28 plus minus 2 lbs, jadi bisa paling tinggi itu 30 lbs. Oke, raket ini sendiri saya tarik dengan tarikan 20 berapa kemarin? 26 apa 27 ya? Di antara itu dengan senar Maxbolt MBS 63. Saya tidak tarik kencang-kencang karena pertama alasannya adalah raket ringan ya. Raket ringan, jadi dan senarnya juga senar yang agak tipis, jadi memang saya pasangkan dengan tarikan segitu, nggak berani tinggi-tinggi karena saya pernah baca ya di internet itu, di forum kalau nggak salah, ada yang mengatakan karena dia itu sudah punya banyak pengalaman dengan raket Tolson ya. Memang dikatakan memang raket Tolson itu secara umum kebanyakan memang enak-enak raketnya, tetapi butuh perhatian pada bagian framenya karena agak ringkih, katanya seperti itu. Jadi dengan alasan itu, jadi saya tidak berani menariknya tinggi-tinggi. Kalaupun tarikan tinggi, paling hanya di 28 saja. Nanti kalau misalkan suatu saat saya akan memasangkan tinggi, ya hanya sekitar 28 saja. Apakah bisa ditarik lebih tinggi lagi? Ya bisa ya, kalau di sini tertera 28 plus minus 2, jadi mungkin bisa sampai 30. Tapi nanti tergantung tukang yang menyenarakannya ya. Ada yang berani, ada yang tidak berani, dan ada juga yang apa ya, sudah berpengalaman dan mungkin kurang, jadi tahu teknik-teknik menyenarkan biar dia itu bisa ditarik tinggi. Kayaknya ada yang semacam itu ya, saya kurang tahu juga, tetapi saya pernah dengar pengalaman teman saya di toko A berani ditarik tinggi, sementara di toko B itu nggak berani. Nah, jadi kan kembali ke yang menyenarkannya. Biasanya kan dicek terlebih dahulu ya kekuatan framenya. Meskipun di sini tertera angka tertentu, tapi biasanya dicek terlebih dahulu kekuatannya apakah nanti bisa kuat atau tidak sesuai permintaan dari si yang punya raket itu. Oke, kembali ke raket ini. Gromenya 76. Oke, udah bagus ya. Saya kira 72 karena Camelblade punya saya itu 72. Saya kira raket Tolson itu 72 seperti Li-Ning ya. Tapi ternyata yang ini 76, jadi oke ya, menarik juga. Kemudian catnya ini glossy modelnya, jadi mengkilat gitu ya. Jadi menarik sekali ini. Oke, kemudian dominasi warnanya hitam dan biru.
Yang saya temukan cuma warna ini saja, nggak tahu, nggak ada warna yang lain saya temukan. Oh, ini ada silvernya sedikit ya, ada silvernya sedikit. Oh, ini juga silver. Oke, untuk finishingnya cukup lumayan ya, meskipun tidak rapi-rapi banget, karena di sini untuk campuran warnanya ada yang tidak merata. Ini warna hitam, bisa kalian lihat ya, ini hitam, kemudian sampingnya ini dia jadi abu-abu. Ini campuran hitam dengan pelapisnya ini ya, yang bikin mengkilatnya ini. Saya nggak tahu apakah hanya punya saya saja atau di yang lain juga seperti itu. Oke, setelah 2 minggu pemakaian, bisa kalian perhatikan kayaknya ini masih aman ya, belum ada yang lecet ini. Oke, belum ada yang terluka secara serius ya. Paling hanya lecet saja karena paling kena kok pada bagian frame dan waktu mengambil kok di bawah chip gitu ya. Aman sih waktu mengambil kok di bawah, ini aman. Ini lukanya paling karena kena kok aja nih, bagian frame ini agak tergores nih. Di sini agak tergores. Oke, itu spesifikasi atau sedikit ulasan dari fisik raketnya ya. Ini raketnya kemarin waktu awal-awal saya menggunakan grip handuk ya. Belum ketemu feel-nya karena saya tidak terbiasa menggunakan grip handuk. Akhirnya saya ganti dengan grip yang sesungguhnya yang biasanya saya pakai. Jadi kalau kalian perhatikan video saya sebelumnya itu grip bawaannya saya lepas ya, saya kasih cushion wrap. Kemudian saya lapisi dengan isolasi warna putih itu, kemudian saya baru lapisi dengan grip ini, grip karet ini Caracal PU 160. Dengan settingan yang seperti ini, senar dan grip ini, berat totalnya menjadi 84 dari 77, jadi naik 7 gram. Kemudian balance point-nya yang awalnya 300 menjadi 300, jadi masih kurang lebih masih sama ya, naiknya nggak terlalu, malah nggak naik ya, malah sama ya. Oke, jadi head heavy dan beratnya 4U. Dengan spesifikasi raket yang seperti itu, kalau kita pegang ya, saya pegang seperti ini itu tidak terlalu terasa berat. Berbeda rasanya kalau yang raketnya itu 3U dan head heavy itu terasa berat. Dan kadang juga seperti ini, raketnya terasa berat atau tidak itu juga pengaruh dari shaftnya. Kalau dari pengalaman saya sendiri ya, speknya mungkin sama ya, tetapi raket yang flex itu terasa lebih ringan aja jika dibandingkan dengan raket yang lebih stiff. Itu yang saya rasakan. Mungkin teman-teman pernah punya perasaan yang sama atau tidak, bisa sampaikan di kolom komentar. Tapi kalau saya sendiri seperti itu ya. Kadang pengaruh stiffnya itu bisa seperti, oh ini kayaknya udah kayaknya berat ini, padahal mungkin sama. Oke, seperti itu. Jadi ini karena dia flex ya, jadi flex ya, jadi untuk diayunkan seperti ini dia asik, nggak terlalu terasa berat, enak, seperti kosongannya Camlet N059 itu dia enak. Oke, jadi bagaimana ketika digunakan untuk smash, untuk lob, untuk drop shot, untuk netting, untuk drive, untuk defense, placing. Oke, Airlag 77 ini kan raket ringan ya, raket 5U. Memang raket yang spesifikasi seperti ini lebih maksimal, yang menurut saya lebih maksimal itu di speed ya, di speed dan ke kontrol juga. Meskipun dia balance point-nya dia termasuk tinggi ya, head heavy, tapi untuk speed dan kontrol menurut saya raket ringan yang 5U atau yang raket ringan di bawahnya juga menurut saya lebih maksimal di situ. Kalau untuk power, tidak semua raket ringan itu enak ya jika digunakan untuk power. Mungkin ada yang enak digunakan hanya sekali saja, tapi setelah itu agak kurang enak. Ada yang beberapa kali, tapi ada juga yang kurang. Nah, kalau menurut saya sendiri ya, untuk bermain power ya, jadi untuk smash gitu ya, untuk Airlag 77 ini di harga di bawah 500.000 menurut saya ini lumayan oke. Jika saya bandingkan dengan yang Windstorm itu enak. Windstorm kemarin saya coba Windstorm 700 ya, Windstorm 700 Special Edition. Dulu pernah juga nyoba Windstorm 78. Itu raket ringan juga, sama seperti ini spesifikasinya. Untuk smash itu meskipun dia ringan ya, tapi untuk smash itu masih enak, masih dapat powernya, tidak ambang. Dan ini juga kalau menurut saya yang saya rasakan, raket ini juga sama seperti itu. Meskipun awalnya saya kira ini, waduh ini kayaknya kurang mantap. Waktu awal-awal saya menggunakan grip handuk ya, rasanya itu bergetar dan kayak
kurang berisi gitu, tapi setelah saya ganti rasanya agak mendingan juga, rasanya agak mendingan. Oke, itu tadi untuk smashnya. Tidak semua ya, tidak semua itu enak. Kalau ini menurut saya termasuk enak, dia terasa stabil dan tidak getar. Kalau getar pun tidak terlalu begitu terasa. Kalau di pinggir-pinggir sini mungkin agak terasa ini ya, terasa getar. Tapi jika dibandingkan dengan yang ini, ya, Master Light C19 Extreme ini, yang ini lebih terasa bergetar, lebih kurang stabil jika dibandingkan dengan ini. Waktu hari Sabtu kemarin saya main malam minggu ya. Oke, seperti itu. Jadi waktu saya gunakan memang untuk smash yang terus menerus memang agak kurang maksimal ya, karena dia raket ringan. Menurut saya ya agak kurang maksimal, meskipun untuk smash itu enak, tapi efektifnya dari misalkan 10 kali ya, itu mungkin maksimalnya 4 sampai 5 ya, 3 sampai 4, 3 sampai 5 seperti itulah. Dan itu tidak dilakukan secara terus menerus, mungkin hanya sekali dua kali, terus nanti agak tidak smash lagi, terus nanti ada kesempatan momen smash lagi, itu dari belakang mungkin nggak ada masalah. Tapi untuk yang terus menerus itu kayaknya agak kurang menurut saya, karena butuh lebih banyak mengeluarkan effort dan agak ngoyo. Itu kalau untuk bermain di belakang ya, jadi hanya bisa beberapa kali smash saja. Tapi kalau untuk bermain depan menurut saya ini oke banget ya, karena dengan raketnya yang ringan, spesifikasinya yang ringan ya, jadi untuk memotong bola itu dia oke. Jadi raketnya responsif ya, jadi untuk netting juga enak ya menurut saya. Untuk netting nggak ada masalah. Untuk drive itu juga enak karena swingnya tidak terlalu berat. Jadi untuk drive dan untuk defense menurut saya ini asik ya, kita bisa mengimbangi kalau waktu ada bola-bola cepat, enak. Kemudian untuk drop shot saya rasa juga nggak ada masalah sih untuk drop shot. Kemudian untuk kontrol gak ada masalah, raket ini enak menurut saya, karena dia swingnya dapat ya, swingnya enak, nggak terlalu berat, jadi untuk kontrol masih bisa kita inilah. Dan untuk bermain cepat juga ini enak. Oke, dan memang kalau ini maksimalnya memang di depan sih, dia lebih, karena raketnya ringan ya, jadi lebih responsif. Apalagi dia kalau di depan, untuk bermain bola di depan juga menurut saya lebih maksimal karena dia flex ya. Jadi kalau flex itu kan ketika kita melakukan smash kan dia bisa lebih tajam ya, jika dibandingkan dengan raket yang dia tuh cenderung stiff, itu agak berbeda sudut kemiringan ketika dia jatuh. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mencari raket ya, buat yang mungkin jam terbangnya sudah lumayan, sudah intermediate, sudah agak lumayan lah, itu ingin mencari raket ringan ya, mungkin sekedar bermain fun, bermain happy, bermain santai, tetapi masih ingin mendapatkan power, raket di bawah 500 ribuan, mungkin kalian bisa melirik ini ya, bisa mempertimbangkan raket ini. Buat teman-teman mungkin yang pemula, buat awalan dan memang mencari raket ringan dan yang memiliki budget, karena ini harganya kan 400 ribuan ya, cukup lumayan. Karena ada sih raket ringan yang speknya mungkin kurang lebih sama yang bisa kalian dapatkan di harga 200.000, 300.000. Tapi kalau misalkan kalian memiliki budget yang 400 ribuan ya misalkan, kalian bisa mempertimbangkan ini, karena menurut saya raket ini terbaik, salah satu yang terbaik di kelasnya. Tapi jangan bandingkan dengan yang Windstorm ya. Windstorm kan harganya di atas 500 ya, harganya kan berapa tuh, 800 ya. Jadi memang agak berbeda. Tapi kalau untuk harga 500 ke bawah, nah ini kalian bisa pertimbangkan raket ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pengalaman saya menggunakan raket ini. Nanti kalau ada yang kurang, nanti akan saya sampaikan di kolom deskripsi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kalau nanti ada pertanyaan, ingin bertanya apa, bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga. Sehat-sehat selalu ya.